faktor yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Makanya dalam konteks ini nation state itu, maka Islam itu bisa menjadi faktor yang suportif atau yang disuportif gitu. Makanya kemudian mesti dibikin Islam yang suportif. Makanya kemudian muncullah Islam yang sekularistik gitu. Kalau kita mengkritisi pikiran nasionalisme itu kan langsung tudingannya Anda tidak cinta negeri ini. Bagaimana menjawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Saat ini kita mendengar ya ada perdebatan di sosial media yang cukup hangat ketika ada seorang yang mengatakan, untuk apa kita membela Palestina? Apa jasa Palestina untuk kita? Untuk itu kita akan membahas tentang hal ini dengan Ustadz Ismail Wisanto. Ustadz Ismail, kenapa kita harus membela Palestina? Karena mereka adalah saudara kita sama Muslim. Kalau logikanya itu kita baru membela kalau mereka punya jasa kepada kita, sama juga. Lalu atas kewajiban apa mereka harus membela kita umat Islam di Indonesia kalau umpamanya kita itu diperlakukan seperti itu? Coba bayangkan. Ini satu logika yang selfish ya. Dan itu tidak ada tempat di dalam ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengenalkan kepada kita tentang persaudaraan universal. Persaudaraan yang diikat oleh akidah Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Digambarkan oleh Nabi, kita ini bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid. Ketika satu bagian tubuh sakit, terasa bagian tubuh yang lain. Itu alasan paling mendasar. Karenanya maka umat Islam yang benar itu tidak peduli terhadap apa yang terjadi menimpa saudara kita di berbagai belahan dunia. Karena sesungguhnya kita pun dulunya juga satu. Ya, kenapa muncul cara pandang yang seperti tadi ya. Seolah-olah kita baru kemudian berpihak pada Palestina kalau Palestina berjasa pada kita. Kenapa? Apakah ini muncul dari pandangan sempit nasionalisme? Oh ya, itu pasti nasionalisme. Dan nasionalisme itu nggak akan berhenti. Sebab ketika misalnya ditarik ke Indonesia, nanti ketika ada Jawa itu punya masalah, lalu orang Aceh atau orang tempat lain akan mengatakan kenapa kita harus membantu orang Jawa, bukan orang Jawa dulu menyusahkan kita, gitu. Nanti Jawa juga begitu. Ketika Jawa Tengah, Jawa Barat itu Jawa Tengah itu ngapain juga kita harus membantu Jawa Barat? Kita Jawa Tengah juga susah. Yang Jawa Tengah juga begitu nanti. Kalau kita diikuti ya tribalisme itu. Dan itu akan memecah belah negeri ini ya. Akan memecah belah ini dan tidak akan pernah habis sampai ke akhirnya tetangga. Ngapain kita harus membantu tetangga itu? Tetangga nggak pernah berjasa sama kita. Itu, ya kan? Di rumah kan begitu juga. Kakak adik gitu. Ngapain juga dia selama ini udah bikin susah kita gitu. Begitu seterusnya sampai pada level yang sudah tidak masuk akal lagi. Tribalisme itu bahaya sekali gitu. Dan itu juga yang mungkin membuat ya kenapa Amerika terutama di Timur Tengah itu seperti bergiliran gitu ya, membombardir wilayah-wilayah kaum muslimin. Gaza, kemudian tepi barat, tentu dia menggunakan Israel juga ya. Suriah, kemudian Yaman, Libya. Jadi sekarang Iran ya. Apakah ini salah satu penyebabnya itu ketika umat Islam itu berpikir selfish tadi, Ustaz? Iya. Sobiah ya. Dan mereka tahu cara membelah umat Islam itu dengan itu. Karena itu memang dirasakan sebagai satu apa yang disebut dengan kalau dalam bahasa ini itu animal instinct gitu. Tribalisme itu, asobiah itu. Dan itu yang bisa melawan atau yang bisa menghilangkan adalah Islam gitu. Tapi sebaliknya ketika Islam kendor,
maka itu bisa dibangkitkan lagi gitu. Dan itu sebenarnya sudah berulang kali dipakai. Seperti di masa Nabi kan juga begitu. Pertarungan antara Arabian dan Ajamian, nah itu. Sampai Nabi mengatakan tidak ada lebih baik Arab terhadap Ajami, non Arab. Tidak ada lebih baik Ajami terhadap Arab. Nah, itu kan ditekankan itu dalam Haji Wada. Itu kan Nabi itu memang menghapus itu semua tribalisme, asobiah apapun, asobiah nasionalisme, kebangsaan, asobiah kesukuan dan sebagainya gitu. Tapi yang sering jadi opini itu kan justru Islam itu, kalau kita pakai Islam justru kita memecah belah negeri ini. Apa kesalahan berpikir mendasar Ustaz Ismail tentang itu? Memang kemudian apa yang menjadi kaidahnya, dasarnya itu. Kalau dasarnya Islam dia akan melihat universalitas. Tapi begitu dasarnya itu nasionalisme, maka Islam itu menjadi sub dari itu. Dia akan dinilai sebagai faktor disadvantage atau advantage. Faktor yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Makanya dalam konteks ini nation state itu, maka Islam itu bisa menjadi faktor yang suportif atau yang disuportif gitu. Makanya kemudian mesti dibikin Islam yang suportif. Makanya kemudian muncullah Islam yang sekularistik itu. Karena kalau tidak sekularistik dia pasti akan memunculkan satu pandangan-pandangan politik yang bersumber dari Islam. Disitulah kenapa Islam itu selalu ditekan itu, karena sampai pada titik yang betul-betul sudah tidak lagi menjadi faktor disadvantage tadi itu. Ya dianggap memecah belah kan karena logikanya begini Ustaz Ismail. Kalau kita pakai Islam, kita akan menyingkirkan yang lain. Ya. Bagaimana menjawab hal itu? Ini adalah argumen yang paling sering dimajukan karena dengan cepat kemakan oleh orang lain. Padahal faktanya kan tidak begitu. Ketika kita menggunakan Islam, itu tidak berarti menyingkirkan yang lain. Mengapa? Karena sebenarnya kita bicara Islam itu bukan Islam sebagai orang, tetapi sistem Islam kan, syariat Islam. Di mana syariat Islam itu memperlakukan di muka hukum apa yang disebut dengan equality before the law itu berjalan gitu. Mengapa? Karena manusia itu kan tidak mungkin, masyarakat tidak mungkin kosong dari hukum. Pilihannya cuma dua, hukum Islam atau selain Islam. Kalau hukum Islam memang itu bersumber dari Islam, tetapi ini sesungguhnya untuk manusia, untuk rahmatan lil alamin itu. Yeah. Nah ini yang luput, tidak pernah dijelaskan atau jarang dijelaskan. Akibatnya kemudian ketika menggunakan syariat Islam seolah-olah itu hanya untuk orang Islam. Orang Islam. Nah makanya kemudian mereka lebih demen kepada kapitalisme. Sebenarnya itu sama logikanya. Kalau kapitalisme berarti ini hanya hukum untuk memeluk kapitalis kan begitu. Sementara yang sosialis tidak. Islamnya tidak gitu kan, juga sama. Terutama untuk pemilik modal malah ya. Pemilik modal lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi. Bahkan mereka yang sekuler yang bukan pemilik modal ketinggalan juga. Itulah yang kemudian diprotes oleh orang Amerika. Itu kan kapitalis semua di sana, tapi mereka mengatakan capitalism is not working. Kapitalisme gagal gitu. Dalam memenuhi janji-janjinya itu. Karena itu kalau kita lihat Islam itu harus dipandang sebagai ikatan yang lintas bangsa, lintas universal. Ya, universal. Itu yang membuat Islam itu akan mempersatukan lebih besar lagi. Nah, karenanya kemudian akan dianggap sebagai upcoming challenger. Ya. Karena kan logikanya sederhananya begini, Ustaz Ismail. Pasti kita ingin persatuan gitu. Ya. Persatuan itu kan semakin menyatukan banyak orang, kan semakin kuat. Semakin kuat. Sederhananya kan begitu. Iya. Nah, sementara kalau kita pakai Islam, itu kan pasti lebih banyak mempersatukan banyak pihak ya. Seperti Malaysia akan bersatu, Brunei akan bersatu, Timur Tengah akan bersatu. Ini kan akan jadi kekuatan. Dan itu tidak disukai oleh orang yang tidak menginginkan Islam kuat. Islam gitu ya. Karena mereka ingin ngambil satu-satu. Di sini ada ini, di sana ide ini, dan ini. Gimana caranya? Ya ini supaya jangan jadi satu gitu. Ya terakhir Ustaz Ismail, kalau kita mengkritisi pikiran nasionalisme itu kan langsung tudingannya Anda tidak cinta negeri ini. Ya. Bagaimana menjawabnya? Cinta tidak cinta kepada negeri ini itu mesti diperhatikan bagaimana kita ini memandang negeri ini persoalannya apa lalu kontribusinya apa gitu. Bukan pakai
narasi, slogan. Ini hari ada banyak orang yang mengatakan saya NKRI segala macam, tapi dia korupsi. Dia terlibat di dalam konspirasi dengan pihak-pihak yang merugikan negara ini. Memberikan jalan pada asing untuk jadi menjajah. Jadi problem negara ini itu ada dua. Pertama kepemimpinan dan yang kedua pada sistem. Sistem sekuler baik kapitalistik, sosialistik. Ini kapitalistik. Kapitalistik inilah yang merusak negeri ini. Jadi kita ini ingin membawa negeri kita ini ke arah yang benar dengan aturan yang benar. Kalau kita terus membiarkan negeri ini itu di bawah aturan yang kapitalistik, maka sebenarnya kita ini tidak cinta kepada negeri ini. Gitu. Jadi cinta kepada negeri ini harus ditunjukkan dengan apa gitu? Ya, ditunjukkan dengan apa yang kita pikirkan untuk negeri ini. Ya. Nah, gitu. Dan itu adalah Islam. Nah, itu. Ya, yang kita pikirkan untuk negeri ini adalah negeri ini harus diselamatkan dari sistem sekuler yang kapitalistik ini, karena dia sudah terbukti merusak. Merusak apa? Merusak ekonomi, sumber daya alam dinikmati oleh segelintir orang, menimbulkan kesenjangan. Itu fakta-fakta yang tak terbantahkan gitu. Sebagaimana juga banyak orang yang melihat itu, tapi ketika sampai pada solusi, mereka solusinya balik lagi kepada kapitalis, kepada sekularis. Nah, ini yang keliru. Maksudnya solusinya kembali kepada apa yang bisa menjadi alternatif pengganti dari kapitalisme. Itulah Islam. Iya. Gitu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita. Kenapa kita harus hirau terhadap Palestina? Ya karena keimanan. Mereka adalah saudara kita. Dan ini bukan menunjukkan kita tidak cinta kepada negeri ini. Karena kecintaan pada negeri ini ditunjukkan dengan apa yang kita berikan yang terbaik untuk negeri ini. Dan untuk membuat negeri ini baik tidak lain adalah Islam, bukan kapitalisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.